Oke guys, kembali lagi di peluang saham karena di pasar modal pasti selalu akan ada peluang. Sekarang kita akan screening singkat lagi satu emiten yaitu Antam, perusahaan aneka tambang, industri diversified metal and mineral. Jadi core bisnisnya yaitu metal and mineral mining. Apa aja sih metal dan mineralnya? Yang pertama itu ada emas, perak, terus ada bauxit, ada nikel juga. Dan ini sudah listing date atau pertama kali diperjualbelikan di bursa saham pada tahun 1997. Dan sekarang hold ininya apa? Pengendalinya yaitu PT Mineral Industri atau MIND ID. MIND ID ini adalah holding company ya. Jadi gabungan antara eh, PT perusahaan PT Timah, ada lagi PT Bukit Asam, PT Inalum, PT Freeport Indonesia, dan PT Aneka Tambang. Dan kemarin itu, Antam ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 ya. Itu meningkat daripada kuartal pertama, itu kuartal pertama 10 dan kuartal 2 55. Karena kuartal pertama itu, kuartal 1 penjualan nikelnya masih tertunda ya, atau tidak bisa dilakukan dan kuartal 2 sudah bisa dilakukan. Jadi meningkat IPS-nya dan kita berharap IPS I3 dan I4-nya jauh lebih tinggi lagi. Sehingga IPS potensial tahun 2024 ini tinggi ya. Dan otomatis kita juga berharap kita mendapatkan dividen yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin itu dividen payout ratio 100% karena PT Main ID ini sedang akuisisi PT Inco ya atau Vale Indonesia menambah um, menambah ke jumlah sahamnya, menambah jumlah saham di Inco Vale supaya menjadi pengendali sehingga membutuhkan dana yang sangat besar dan salah satunya keuntungan Antam ini menyumbang dari proses tersebut. Oke, kita sekarang lihat dari valuasi karena kita membeli saham harus melihat rasio-rasio dari valuasi ya. Salah satunya itu PER, Price Earning Ratio. Di sini 9,96%, 9,96 kali. Ini tidak bagus-bagus amat, cuma lumayan lah ya. Masih 9, masih dikategorikan lumayan. Kemudian PBV, PBV-nya 1,06 kali. Jangan sampai kita membeli perusahaan yang kemahalan, karena nanti kita akan mendapatkan return pendapatan yang sangat kecil kalau kita membeli perusahaannya kemahalan. Di sini PBV 1,06 kali, jadi lumayan lah ya. Karena perusahaan siklikal juga rata-rata segitu. Ada itu perusahaan games, emiten games, itu PBV-nya 4 kali. Tapi karena selalu membagikan dividen, dan satu tahun itu bisa sampai 4 kali, maka ya bisa dikatakan worth it ya untuk dibeli atau dikoleksi. Tapi untuk sekarang ini saya tidak berani, belum berani mengoleksi saham games karena harganya sudah dipucuk. Dan apabila ada penurunan harga atau diskon, saya juga berminat lah ya untuk mengoleksi saham games. Oke, untuk debt equity ratio atau rasio hutangnya itu ada di 32,49%, ya sangat bagus. Hutangnya kecil, jadi perusahaan ini perusahaan sehat ya. Walaupun banyak isu-isu negatif, tapi dari rasio-rasio di atas yang tadi saya sebutkan, itu masih tergolong sangat bagus ya perusahaan sehat.
Ini ada data saya sudah rangkum untuk menentukan harga fundamentalnya. Karena setiap emiten selalu pasti ada harga fundamentalnya atau harga wajarnya ya. Jangan sampai kita membeli di harga yang kemahalan atau kita beli saham murah tapi sahamnya murahan atau saham busuk. Jangan sampai, kita harus hindari perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jangan sampai kita itu disayang sama bandar karena nanti kita akan miskin, kehilangan modal kita, kehilangan atau buang-buang waktu di bursa. Oke, Antam ini IPO sudah 27 tahun, bagi dividen dari tahun 1998 sampai 2024, absen tidak bagian dividen hanya 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2017, sehingga sudah 24 tahun. Dari 27 tahun IPO itu membagikan dividen, sehingga kemungkinan bagi dividen untuk tahun depan itu 88%. Kemungkinannya masih tinggi ya guys. Oke, harga fundamental atau harga wajar dari Antam ini IPS sementara dikali 10 dan kali 20, sehingga mendapatkan harga 1.290 sampai 2.580 ya. Karena sekarang harganya di 1.285-an, oh ya di sini saya mengambil datanya masih floating ya harganya. Jadi ada yang 1.285 dan 1.280 per lembar sahamnya. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma kecil aja ya perbedaannya, 5 poin. Karena perhitungan ini tidak beda jauh, jadi masih baik ya. Oke, potensi dividen. Karena DPR-nya ini tidak tentu, dividen payout ratio-nya tidak tentu. Tahun kemarin itu seperti yang saya katakan tadi, 100% karena holding company membutuhkan dana untuk akuisisi, sehingga semua keuntungannya dibagikan ke pemegang saham. Dan tahun-tahun sebelumnya itu 50%, maka kita ambil angka 50%. Sehingga dari IPS sementara 129 dibagi 50 kali 100 sama dengan 64,5 rupiah per lembar saham. Oke, harga wajar dari dividen yaitu dikali 10 dan 20 ya. Di sini kita dapatkan harga 645 sampai 1.290. Jadi harga sekarang masih layak ya untuk dikoleksi. Dividen yield yang kita dapatkan dari potensi dividen 64,5 per 1.280. Harga hari ini kita akan mendapatkan dividen yield 5%. Cukup ya, karena kita cuma duduk manis dan mendapatkan dividen cair langsung real ke rekening kita. Oh iya, saya juga di sini di Antam ini saya koleksi ya. Waktu itu saya beli di pucuk karena saya yakin dengan perusahaan ini untuk beberapa tahun lagi. Saya beli di 2000. Di 2000 aja saya yakin ya, apalagi di penurunan harga seperti ini. 1.200, wah ini diskonnya banyak sekali. Jadi saya sedang average down terus perusahaan ini. Kenapa saya berani average down? Karena saya mempunyai keyakinan dan saya sudah analisa secara mendalam. Analisanya seperti apa sih? Ya, analisanya
yang simpel-simpel aja ya, karena background saya juga bukan keuangan atau bukan ekonomi. Jadi analisa seperti ini ditambah kita baca laporan keuangan, kita juga lihat atau hitung-hitung berapa sih sumber daya atau cadangan mineral yang dimiliki Antam ini, sampai berapa tahun bisa berproduksi. Oleh karena itu, saya jadi punya keyakinan tersendiri ya, sehingga saya berani hold saham ini, walaupun em, kemarin itu bulan Juni karena ada fenomena sell in May and go away, jadi harga-harga saham ambruk ya. Nah, saya sudah average dan sampai 1.800 ya average. Nah, lumayan, karena saya aja berani di 2.000, apalagi harganya sekarang lagi turun, ya kan? Nah, itu dia. Apabila Anda ingin membeli saham ini, Anda juga harus melakukan analisa mendalam ya tentang perusahaan atau emiten saham ini. Agar Anda memiliki keyakinan tersendiri, memiliki keyakinan sampai kapan Anda bisa hold, terus juga sampai kapan eh, kemungkinan Antam untuk rebound, itu nanti Anda akan mendapatkan keyakinan tersebut. Keyakinan itu harus kita miliki saat kita membeli sebuah emiten, membeli saham. Karena apabila kita tidak memiliki keyakinan, kita hanya ikut-ikutan teman, apa yang dikatakan teman, wah ini saham ini bagus, wah itu bahaya kan. Apalagi kita mendengarkan YouTube, influencer, atau ya yang pom-pom saham gitu. Orang ada orang beli kita ikut beli, orang jual kita ikut jual, wah itu bahaya sekali ya. Nanti modal kita bisa habis. Jangan ya, jangan seperti itu, hindari seperti itu, lakukan analisa, analisa minimal, lihat manajemennya, lihat pengendalinya, terus rutinitas bagi dividen, historinya, ya seperti yang singkat-singkat aja, itu minimal seperti itu, jangan sampai tidak sama sekali ya, karena uang yang kita masukkan ini adalah uang hasil kerja keras, jangan sampai dibuang sia-sia, nanti malah jadi kesayangan bandar. Infak, sodako terus ke bandar itu gak bagus ya. Lebih baik kasihkan ke yang membutuhkan. Oke guys, thank you.